Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anakku siswa-siswi SMK Ketintang kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa walaupun hanya melalui daring atau virtual ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membuang jauh virus corona ini dari bumi kita tercinta ini, sehingga kita bisa berjumpa bertatap muka secara langsung dalam proses belajar mengajar dalam situasi yang normal. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, di kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lina Murnaini. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Lina. Di sekolah kita tercinta ini, saya diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengemban tugas sebagai Ketua Kompetensi atau Ketua Program, atau dulu dikenal dengan nama Ketua Jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, atau mungkin dulu dikenal dengan nama Jurusan Administrasi Perkantoran. Sesuai dengan namanya, pada jurusan ini kalian akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang administrasi dan perkantoran yang termasuk dalam mata pelajaran produktif. Sehingga belajar di jurusan ini kalian tuh dipersiapkan untuk menjadi seorang sekretaris junior atau paling tidak bisa menjadi seorang pegawai atau karyawan di bidang administrasi atau bidang tata usaha. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan slide berikut ini. Di slide-slide ini kalian akan mendapatkan gambaran tentang apa sajakah yang akan kalian pelajari untuk mata pelajaran produktif yang tentunya nanti diberikan secara bertahap, dimulai dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Mari kita perhatikan bersama slide berikut ini. Nah, ada pelajaran kearsipan. Nah, pelajaran kearsipan ini nanti kalian akan mempelajari apa itu arsip, kemudian bagaimana cara penyimpanannya, ada beberapa sistem yang bisa dipelajari nantinya. Di kearsipan ini akan diberikan pada saat kalian di kelas 10 dan lanjut nanti di kelas 12. Nah, kalian bisa lihat nanti apa sajakah kegiatan-kegiatannya itu. Ya, di situ ada jenis-jenis arsip, cara penyimpanannya, lalu kegiatan apa saja, peralatan yang dipergunakan dan sebagainya. Berikutnya, kegiatan yang berikutnya yang akan kalian peroleh setelah kearsipan ini yaitu pelajaran yang berikutnya adalah humas, hubungan masyarakat. Kalau di mata pelajarannya nanti dikatakan humas dan protokol. Selain pengertian humas itu apa, lalu berikutnya nanti bidang-bidang kegiatannya itu dimulai dari mana, diawali dari penelitian sampai akhir nanti di bagian evaluasi. Langkah-langkah ini kalian bisa lihat nanti di dalam prosesnya. Di slide nanti kalian bisa perhatikan itu. Ya. Berikutnya, setelah humas dan keprotokolan, ada materi yang berikutnya lagi yaitu materi tentang otomatisasi tata kelola keuangan atau ada istilahnya namanya Petikes. Nah, jadi yang masalah keuangan ini tidak hanya dipelajari oleh anak jurusan akuntansi, tetapi kalian jurusan OTKP juga diberikan pelajaran tentang bagaimana mengelola keuangan ini secara sederhana tentunya. Nah, apa saja yang dilakukan nanti kalian bisa teliti lebih dalam lagi ya. Berikutnya, setelah pelajaran Petikes ini, kalian akan mempelajari pelajaran yang dinamakan atau yang disebut administrasi kepegawaian. Nah, dari namanya aja kalian tentunya sudah tahu
bahwa ini akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan rekrutmen pegawai, cara penyeleksiannya bagaimana, lalu nanti kegiatan apa sajakah yang harus dilakukan oleh seorang pegawai. Itu nanti kita pelajari di dalam pelajaran administrasi kepegawaian ini. Akan dipelajari nanti pada saat kalian di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian berikutnya ada materi yang disebut dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Ini nanti kalian akan belajarnya dimulai pada saat kelas 11 dan kelas 12. Di sini akan diajari bagaimana cara berwirausaha. Jadi kalian tuh tidak harus menggantungkan diri sepenuhnya nanti setelah lulus saya jadi pegawai, tidak ya. Tapi kalian juga diberikan materi tentang bagaimana cara membuka suatu usaha yang kreatif, yang tentunya disesuaikan dengan zamannya. Sekarang ini masanya masa digital, jadi yang akan kita pelajari nanti kebanyakan adalah bagaimana berwirausaha secara online. Berikutnya yang akan kalian pelajari yaitu sarana dan prasarana. Nah, ini tentunya juga kaitannya dengan perabotan atau peralatan apa sajakah yang perlu ada dalam suatu kantor. Ini akan kita pelajari pada materi sarana dan prasarana. Di sarana prasarana ini kalian akan terima nanti berbagai macam peralatan atau perlengkapan kantor yang akan kalian pelajari lebih dalam bagaimana cara pengoperasiannya pada saat kalian ada di kelas 11 dan kelas 12. Ya. Untuk materi-materi yang ada di kelas 10 ini karena masih umum, itu tadi ada materi kearsipan dipelajari di kelas 10, lalu nanti ditambah ada pelajaran administrasi secara umum kalau di kelas 10. Secara detailnya untuk yang produktifnya ini banyak disampaikan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan tayangan slide tadi? Sudah lebih jelas kan tentang jurusan yang kalian pilih ini? Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami lagi pada saat nanti sudah memasuki masa proses belajar mengajar. Pelajaran-pelajaran produktif tersebut akan diajarkan oleh guru-guru produktif OTKP yang handal atau mumpuni. Dan jangan khawatir, mudah-mudahan kalian tidak merasa jenuh karena mereka rata-rata masih tergolong milenial, ya, guru-guru yang ilmu pengetahuannya masih segar. Untuk yang guru-guru putri cantik-cantik, sedangkan yang untuk guru cowoknya istilah kalian itu ganteng-ganteng keren nanti ya. Mudah-mudahan kalian tidak akan menghadapi kejenuhan. Nah, saya berharap di saat mengikuti pelajaran kalian selalu aktif mengikuti dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan agar nantinya kalian tidak mengalami hambatan atau kendala di saat kenaikan kelas. Karena biasanya hambatan ini untuk bisa naik ke kelas berikutnya itu tergantung pada keaktifan kalian dalam mengikuti maupun mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Jangan lupa ya, jadi kalian tetap harus aktif mengikutinya. Kumpulkan tugas-tugas yang memang diminta untuk dikumpulkan. Kalau kalian menghadapi kendala atau kesulitan, kalian bisa berkomunikasi dengan saya selaku Kakom atau bisa juga dengan wali kelas. Nah, ini wali kelas ini yang banyak berhubungan nanti dengan kalian dan tentunya tidak lepas dari BK, bimbingan karier. Nah, ini jadi kalian selalu harus ada komunikasi dengan saya selaku Kakom, dengan wali kelas dan BK. Tapi tentunya saya berharap kalian tidak menghadapi kesulitan karena sistem pengajaran di sekolah kita saya jamin handal, hebat.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa membuat kalian semakin yakin dan mantap dengan jurusan yang sudah dipilih, yaitu jurusan UTKP. Oke, saya tutup pertemuan ini dengan yel-yel, tetap semangat dan pasti bisa. Ya, SMK Ketintang pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.